Keberadaan PLBN Entikong saat ini kian megahnya ya. Luar biasa. Ini adalah wajah negara Indonesia dari Kabupaten Sanggau, Kalimantan Barat. Pasca pandemi, PLBN ini juga sudah mulai terlihat menggeliat kembali. Halo guys, saat ini kami sedang berada di Malaysia. Percaya nggak? Percayalah guys, hanya saja kita ada di perbatasannya, tepatnya di zona bebas antar negara. Karena di daratan Malaysia ini kita harus mendapatkan izin dulu baru bisa syuting. Kira-kira pemirsa tahu nggak nih apa yang akan kita suguhkan? Kebenarnya, kita akan menyuguhkan suatu keindahan desa yang ada di perbatasan ini. Nah, untuk itu kita eksplor dulu yuk apa aja yang ada di sini. Nah, tidak jauh dari pintu perbatasan ini, ada juga desa-desa yang menjadi penyangga wilayah perbatasan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Peran dan potensi desa-desa sekitar wilayah perbatasan juga turut andil membawa nama Indonesia pada dunia internasional. Dengan luas wilayah lebih dari 6.000 hektar dan terbagi menjadi 4 dusun, Desa Bungkang ini memiliki berbagai potensi yang dapat dikembangkan. Mulai dari pertaniannya, potensi wisatanya, peternakan, budaya, hingga sektor lainnya. Masyarakat desa ini didominasi bermata pencarian di sektor pertanian dan perkebunan. Karena keberadaannya di lereng perbukitan dan sebagian di kaki Gunung Entinyu, di desa ini juga terdapat riam dan air terjun yang masih asri loh. Pesona perbukitan perbatasan negara Indonesia ini terlihat begitu lestari, karena memang sebagian besar wilayah desa ini adalah kawasan hutan lindung, yang artinya tidak dapat dieksploitasi sembarangan dan harus tetap dijaga. Nah pemirsa, setelah tadi kita sudah melihat-lihat area PLBN Entikong, kini saya sudah berada di Desa Bungkang. Dan kami akan mengajak pemirsa untuk melihat keindahan desa yang bersebelahan dengan negara Malaysia ini. Oh iya, menurut infonya desa ini juga memiliki kulineran serta objek wisata seperti Riam Begiham ini. Dan yang paling menakjubkan, desa ini merupakan penyuplai air bersih bagi kecamatan. Lucu kan? Hebat kan? Yuk kita lihat. Iya kak, terakhir motor kak.
Di kaki Gunung Entinyu inilah tersimpan beberapa spot yang dapat dikembangkan menjadi destinasi wisata alam air terjun. Letaknya pun tidak terlalu jauh dari Desa Bungkang. Namun, akses menuju air terjun Simpot Jorit ini masih berupa jalan tanah setapak. Tetapi kami memilih jalan yang lebih dekat guys, dan lebih ekstrim nih. Wow! Di Desa Bungkang ini begitu banyak tempat atau wilayah bukit-bukit, terutama yang ada riam-riamnya. Namun saat ini belum tertata dengan rapi. Nah, di situ saya akan berusaha dan mau mengajak semua masyarakat melihat potensi yang ada di desa kita ini, terutama soal riam-riam kita yang ada di Desa Bungkang ini, terutama ada riam Begiham, Janyuk Jengawat, kemudian ada juga yang di Dusun Bantan, itu riam Terengah, dan begitu banyak. Dan di bukit juga ada di sini namanya Bukit Intinyu, dan ini konon katanya bahwa di Bukit Intinyu ini merupakan cikal bakal cerita Babai Cinga, yaitu suami daripada Putri Daranante yang ada di Sanggau itu. Nah, di situ ada ceritanya, ya. Dari sumber cerita utamanya itu berada di Bukit Intinyu itu. Jadi itu kalau kita mau angkat dijadikan suatu tempat menjadi ekowisata, mungkin itu akan menjadi potensi yang cukup baik untuk masyarakat di Desa Bungkang ini. Begitu indah, begitu sejuk, dan airnya pun sangat bersih. Oleh karena itu pula, dari air pegunungan Desa Bungkang ini mampu menyuplai kebutuhan air bersih untuk masyarakat yang ada di Kecamatan Sekayam, Kabupaten Sanggau. Kalau air bersih ini dulunya sih tahun 90. Dari tahun 90 mulainya itu membangun air bersih sampai ke belakangan. Yang kecil yang 3 in khusus untuk masyarakat Bungkang. Yang 8 in itu khusus untuk kecamatan. Tapi sekarang kecamatan mungkin udah tidak mampu pakai yang satu. Mau punya mau bikin lagi, bikin 3 paralon. Di wilayah kita ini Desa Bungkang ada 2 tempat intake PDAM yang digunakan oleh pemerintah daerah, yang dikelola oleh pemerintah daerah melalui PDAM. Itu bersumber dari salah satu wilayah kita yang berada di Dusun Bungkang dan Dusun Bantan. Jadi ada 2 sumber mata air ini digunakan oleh PDAM untuk dikelola menjadi sumber air bersih dan dijual ke Kota Balai Kerangan. Namun kami sebagai pemerintah desa ya sangat menyayangkan itu karena tidak ada katakanlah kolaborasi atau kerjasama dengan kami sebagai pemerintah desa. Jadi ya ke depan harapan saya supaya ada kerjasama antara pemerintah daerah dan pemerintah desa. Jadi kami di sini juga akan menjaga kondisi alam ya, terutama yang berdekatan dengan wilayah intake PDAM itu. Ya, kalau ada kerjasama maka kami juga akan bersemangat. Nah, pada sektor pertanian dan perkebunannya, Desa Bungkang ini juga termasuk penyuplai sayuran ke ibu kota kabupaten dan wilayah perbatasan loh.
Dari berbagai komoditi yang ada, terlihat ditata dengan baik serta dilengkapi dengan irigasi yang cukup. Diakui, beberapa wilayah pengembangan pertanian sudah cukup baik dengan hasil yang memuaskan, khususnya pada sayuran. Banyak juga warga kita yang melakukan ternak ikan, ya, kolam-kolam yang banyak dibudidayakan oleh masyarakat itu sayur-sayuran, ya, hortikultura. Kita tahu bahwa di salah satu RT Rintau itu satu hari bisa mengeluarkan sayur mayur itu 1 ton lebih sampai berton-ton. Nah, di situ nanti akan kita coba bekerja sama dengan masyarakat untuk mencari sisi lain selain daripada hasil pertaniannya. Kita juga akan memanfaatkan wilayah itu, tempat itu menjadi tempat agrowisata pertanian. Kuliner. Yap, karena warga desa juga banyak membudidayakan berbagai jenis ikan, desa ini dapat kita temukan referensi makanan dan mengkonsumsi ikan air tawar. Nyaman kulinernya, indah pemandangannya, dan saatnya kita keliling lagi desa dekat perbatasan ini. Nah pemirsa, setelah tadi kita sudah mengeksplor keindahan desa di wilayah perbatasan Indonesia, Malaysia, Kalimantan Barat ini, sekarang kita akan melanjutkan ke destinasi lainnya. Ikuti terus ya, supaya nggak ketinggalan informasinya. I feel nauseous, believe me. Never had a lot of shit come easy. Had to work hard, struggle just to be me. Had to rise up just so they could see me. Did what I had to do just to feed me. And what was left over I put towards my dreaming. But the only Kerajaan yang ada di Indonesia ini kan menyerahkan, Bang. Menyerahkan seluruh tanah dan airnya kepada Republik ini. Sanggau juga, Kerajaan Sanggau juga menyerahkan. Kali ini kami dari TVRI Kalimantan Barat akan menyuguhkan kepada pemirsa tentang sejarah Kerajaan Sanggau. Nah, menurut ceritanya nih, Kerajaan Sanggau ini memiliki pengaruh juga dalam mempertahankan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Dari berbagai literasi memang ada beberapa perbedaan versi cerita maupun penyampaian bahasa tentang sejarah Kerajaan Sanggau ini. Namun tetap dalam satu konteks tentunya. Untuk itu kami langsung menguliknya dari kerabat Kesultanan Sanggau generasi ke-25 yang saat ini mewarisi kerajaan ini. Nah, supaya lebih jelasnya langsung aja yuk kita ke Keraton Suryanegara di tepian Sungai Kapuas, Kota Sanggau. Let's go! Merujuk dari beberapa referensi cerita rakyat secara turun-temurun,
dijelaskan bahwa Kerajaan Sanggau di Kalimantan Barat didirikan oleh seorang putri bangsawan bernama Daranante. Ada versi cerita bahwa Putri Daranante merupakan keluarga Kesultanan Sukadana yang menikah dengan seorang laki-laki keturunan suku Dayak bernama Babai Cinga. Bahwa Kerajaan Sanggau ini berasal dari keturunan laki-lakinya bernama Babai Cinga serta putrinya bernama Daranante. Dari Babai Cinga itu tadi kan orang tuh kena penyakit gusta. Jadi mau taruh di kampung nanti, itu yang saya bilang sana, nanti taruh di kampung nanti penyakitnya menular. Nah, mau segala abang adeknya tuh bermusyawarah. Kemana kita mau melarikan abang kita ini? Nanti taruh di kampung nanti menular. Nah, mau tak mau dia larikan ke Gunung Tinyu, itu namanya Gunung Tinyu. Setelah lama berpisah dengan suaminya Babai Cinga karena melaksanakan tugas kerajaan, Daranante khawatir dan melakukan pencarian suaminya hingga sampai ke Kecamatan Sekayang. Setelah diketahui bahwa Babai Cinga mengalami sakit, sang istri Daranante merawatnya di Mengkiang dan mendirikan kerajaan di sana, yakni Kerajaan Sanggau. Itulah asal dari Kerajaan Sanggau. Diceritakan bahwa Babai Cinga dan Daranante telah memiliki seorang anak laki-laki bernama Abang Abdurrahman. Dan namanya telah menjadi sejarah Sultan pertama Kerajaan Sanggau yang berkedudukan di Desa Mengkiang. Penobatan Abang Abdurrahman menjadi Sultan pertama Kerajaan Sanggau diperkirakan tahun 1380 Masehi. Sehingga jika dilihat usia dari Kerajaan Sanggau hingga saat ini, sudah mencapai 700-an tahun. Pada perjalanannya, Kerajaan Sanggau yang berkedudukan di Desa Mengkiang oleh generasi keempat, yakni Sultan Ahmad Jamaluddin Kusumanegara yang bergelar Sultan Muhammad Jamaluddin, dipindahkan ke kota Sanggau. Kemudian mendirikan rumah besar sebagai istana di Kampung Kantuk, sebagai singgasana memimpin Kerajaan Sanggau. Setelah Sultan Ahmad Jamaluddin mangkat, maka dijalankanlah amanat dari beliau untuk memerintah Kerajaan Sanggau secara bergantian dari rumah besar. Namun, bangunannya semakin tua dan semakin ramai penghuninya. Sehingga oleh kedua anaknya, dibangunlah rumah darat menjadi Istana Surya Negara oleh Sultan Zainuddin yang tetap eksis hingga saat ini. Sedangkan rumah laut yaitu Istana Paku Negara dibangun oleh adiknya Sultan Kamaruddin yang saat ini masih bisa dilihat sisa bangunannya dekat gerbang Istana Surya Negara. Namun bangunan Istana Surya Negara ini telah mengalami beberapa restorasi dan renovasi karena bangunan ini sudah berusia 300-an tahun. Terlebih, pada zaman Orde Baru pernah mengalami masa mati suri. Dengan perkembangan zaman, jadi oleh pemerintah waktu itu dibangkitkan kembali raja-raja ini di karena ini kan merupakan cikal bakal daripada Republik Indonesia. Nah, karena Kerajaan Sanggau ini juga satu-satunya mungkin yang pertama kali bendera merah putih dikibarkan yaitu di kerajaan, di bendera yang ada di depan kerajaan kita ini, depan istana ini.
Kerajaan Sanggau pada masa penjajahan dan penguasaan Belanda dan Jepang turut juga mempertahankan kedaulatan tanah airnya di wilayah Kesultanan Sanggau. Bahkan, kerabat Kesultanan Ade Muhammad Arif Pakunegara ditangkap dan dibunuh oleh tentara Jepang pada tahun 1942. Bukti bahwa kita ini juga, para leluhur kita, banyak yang segala leluhur kita yang petinggi-petinggi kita waktu itu dibunuh oleh Jepang, yang dimakamkan di Mandor. Itu berapa belas orang kerajaan Sanggau ini, para leluhur kita dibunuh dan dibawa ke daerah Mandor, termasuk bapak saya. Bukti dari peran kerajaan Sanggau ikut membentengi NKRI dari rongrongan penjajah terlihat dari benda-benda peninggalannya. Terdapat 7 benda pusaka yang ada di istana ini yang menjadi simbol martabat Kesultanan Sanggau. Ketujuh peninggalan tersebut diserahkan oleh Sultan Muhammad Jamaluddin, generasi keempat Raja Sanggau. Pertama itu adalah keris Kelimansani. Mungkin kita bisa lihat keris Kelimansani ini masih ada dan dipegang oleh Yang Mulia Pangeran Ratu Suryanegara sekarang, Dr. Andes Haji Gusti Arman. Pada saat kegiatan-kegiatan Paraje, keris ini selalu dibawa untuk mengelilingi negeri sebagai tanda titah raja sudah turun untuk melaksanakan kegiatan Paraje. Kemudian yang kedua dan ketiga itu ada keris alang. Nah, keris alang ini keris yang panjang. Ini digunakan oleh para pengawal sultan atau pengawal raja yang ada di Sanggau. Kemudian selanjutnya yang keempat ini adalah pedang nancam yang orang kenal ya. Pedang nancam ini yang orang kenal, tapi kita belum tahu apa nama dari pedang itu sendiri. Tapi di dalam catatan bahwa pedang ini hanya disebutkan pedang bersarung emas. Kemudian yang kelima itu ada gong. Tapi di dalam catatan atau wasiat Sultan Jamaluddin itu disebut sebagai tetawa. Nah, tetawa ini dalam bahasa Sanggau itu gong. Kemudian tombak tadi, ya. Tombak di sini ada 2. Yang pertama trisula, yang kedua itu lidah payau. Untuk lidah payau sendiri dan trisula pada awalnya bersarung emas, atau pegangannya itu terbuat dari emas. Hanya saja setelah sekian ratus tahun sampailah pada saat sekarang itu emasnya sudah tidak ada. Keberadaan Kerajaan Suryanegara saat ini juga mendapat dukungan dari pemerintah daerah. Di samping itu, Istana Suryanegara telah ditetapkan sebagai salah satu cagar budaya Indonesia, sehingga setiap tahunnya dilaksanakan Festival Paraje untuk menampilkan berbagai tradisi dan budaya sebagai warisan leluhur. Dari sejarah kerajaan dan eksistensinya hingga sekarang, dapat digambarkan bahwa keharmonisan dalam keberagaman telah mewarnai negeri ini. Sekaligus juga menjadi kekuatan untuk terus bangkit
dan bermartabat menuju Indonesia maju, harmonis, dan sejahtera. Ya pemirsa, asik ya kalau kita berbicara tentang sejarah. Mungkin pemirsa juga udah banyak yang tahu nih salah satu kata bijak. Atau bisa dikatakan pepatah, singkatan gitulah guys tentang sejarah, yaitu jas merah. Apa yo? Iya, jangan sesekali kita melupakan sejarah. Oleh karena itu, dari cerita yang kami suguhkan bisa menjadi satu pengetahuan yang berharga untuk kita semua, terutama untuk pemirsa di luar Kalimantan Barat. Ayolah guys, kita terus cintai sejarah dan budaya yang ada untuk keharmonisan bangsa kita juga loh. Ingat ya, jas merah. All here for the taking. Don't wanna test your luck with me. I think I've had enough disease. I'm sick of all the bad thoughts, people who are half-nots. You are not as tough as